Pimpinan Yayasan dan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL-Dikti wilayah 14 Papua Barat menggelar rapat kerja tahun 2019. Rapat tersebut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menristek Dikti Muhammad Nasir. Rapat kerja pimpinan Yayasan dan Perguruan Tinggi Swasta di bawah LL-Dikti wilayah 14 Papua Barat membahas berbagai permasalahan di perguruan tinggi baik dari segi peserta didik maupun tenaga pendidik. Rapat yang dibuka secara resmi oleh Menristek Dikti Muhammad Nasir diharapkan ke depannya memberi dampak positif bagi kemajuan pendidikan di wilayah Papua Barat. Menristek Dikti Muhammad Nasir menyatakan, ke depannya agar tidak terjadi lagi ketimpangan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan diharapkan senantiasa dilakukan. Di Papua, potensi pariwisata dan kuliner juga harus dikembangkan karena sumber daya alam yang memadai. Oleh karena itu, PTS juga harus mendorong hal tersebut. Saya sampaikan karena ada satu ketimpangan yang terjadi antara pendidikan tinggi di wilayah barat, wilayah tengah maupun timur. Khususnya di wilayah timur ini harus kita dongkrak karena sumber daya alamnya yang begitu besar, sumber daya lautnya juga begitu besar, maka potensi yang begitu besar, maka rakyat Papua dan Papua Barat bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya tersebut dengan baik. Satu-satunya pendidikan tinggi yang lebih baik. Maka saya dorong pendidikan tinggi yang di sana akan meningkatkan kualitasnya agar bisa memanfaatkan sumber daya alam yang begitu melimpah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kendala yang dihadapi adalah masalah pembiayaan. Maka kami akan coba nanti ke depan untuk mengkonsentrasikan pembiayaan khusus pada mahasiswa di misi, nanti kita dorong untuk bisa lebih banyak untuk daerah Papua dan Papua Barat, khususnya di bidang kesehatan, di bidang vokasi maupun di bidang guru yang harus didorong. Kepala LL-Dikti wilayah 14 Papua Barat, Suril S. Mofu menyatakan, terdapat dua permasalahan yang dihadapi seperti kurangnya tenaga pendidik yang berstatus PNS di bawah LL-Dikti wilayah 14. Kedepannya, Papua diharapkan mendapat formasi CPNS yang lebih untuk perguruan tinggi swasta. Selain itu, banyaknya warga kurang mampu tidak bisa kuliah karena terkendala biaya. Ya, ada beberapa hal yang kita sampaikan ke Bapak Menteri, khususnya menyangkut pengadaan alokasi formasi dosen CPNS, DPK dipekerjakan di perguruan tinggi swasta. Kita minta agar Pak Menteri mengalokasikan sejumlah sekitar 500 sampai 600. Semester lalu kami melakukan survei profil mahasiswa perguruan tinggi swasta se-Papua Barat, dan dari 60.000 mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi swasta itu hanya 23.000 yang kuliah, 37.000 mahasiswa tidak kuliah. Itu kendalanya? Kendalanya adalah bahwa mereka tidak punya biaya untuk kuliah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh Sekretaris Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, serta paparan kebijakan Direktorat. Desa Karyani, Bali TV.